Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rima dan Kamala dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu teks. Apa teksnya? Yaitu teks eksplanasi. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apa sih itu definisinya, kemudian ciri-ciri, fungsi, apa saja strukturnya, dan kaidah kebahasan apa saja yang sering digunakan? Mari kita bahas di sini. Nah, bisa kalian amati ada beberapa gambar di depan kalian. Ini menunjukkan fenomena-fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Mulai dari sebelah kiri ada yang berdemo, kemudian ada fenomena puting beliung, ada fenomena gunung Merapi. Kemudian di sebelah kanan atas ada fenomena ya di tengah masyarakat, di mana masyarakatnya dalam suatu adat tertentu bergotong royong memindahkan rumah, dan juga ada fenomena pengangguran. Nah, sejumlah fenomena tersebut baik alam, sosial, budaya, jika dituangkan ke dalam teks maka akan menjadi sebuah teks eksplanasi. Kita artikan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Pak Kosasih bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam seperti tadi puting beliung, atau sosial, demonstrasi, ataupun budaya, gotong royong di salah satu adat di Indonesia. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu terjadi dan mengapa sesuatu itu terjadi. Ciri-ciri dari sebuah teks eksplanasi yang membedakan dengan teks yang lainnya, pertama dari strukturnya, ada 3, mudah kita ingat ya. Ada pernyataan umum, ada proses atau deretan penjelas, dan penutup. Kemudian dalam teks eksplanasi memuat fakta, ada juga yang bersifat keilmuan, informasinya bersifat keilmuan. Kemudian menjelaskan suatu kondisi atau fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Fakta sendiri merupakan sesuatu atau peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Baik, apa sih sebenarnya fungsi dari teks eksplanasi untuk kita semua? Tentu tujuannya adalah untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya, atau bahkan di tingkat nasional dan luar negeri. Fenomena dimaksud berupa fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Halayak menjadi tahu dan memiliki wawasan yang lebih luas sehingga akan berpengaruh pula pada sikap dan tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan ada gagasan utama atau ide pokok. Nah, gagasan utama ini adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Baik, kita lihat di sini ya satu gambar yang menarik. Ini terjadi waktu gempa Aceh ya tahun 2004. Ini contoh kutipan dari teks eksplanasi yang kalian dapat temukan di buku paket halaman 59. Itu bagian paragraf awal menjelaskan mengenai apa sih fenomena yang terjadi ya. Baik, selanjutnya struktur yang mendukung teks eksplanasi terdiri dari 3. Pertama ada identifikasi fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Jadi biasanya paragraf pertama menjelaskan tentang isu apa yang sedang dibahas atau fenomena apa yang sedang dibahas. Kedua, penggambaran rangkaian kejadian, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Baik, yang ketiga adalah ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jika digambarkan, ini dalam bagian struktur teks eksplanasi. Jadi ada identifikasi fenomena,
yaitu latar belakang kejadian atau isu, proses kejadiannya, kronologinya bagaimana terjadinya gempa tersebut, bagaimana kronologi terjadinya tsunami tersebut, dan apa akibatnya. Terakhir adalah ulasan, bisa berupa mengomentari konsekuensi atau juga bagian penutup atau simpulan. Nah, kita akan mengamati contoh menentukan bagian-bagian teks eksplanasi. Ini yang pertama bagian identifikasi fenomena ya. Ibu ambil dari teks tentang demonstrasi ada pada buku paket kelas 11. Penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Selanjutnya, bagian proses kejadian. Nah, di sini menggambarkan bagaimana rangkaian kejadian baik secara kronologi, urutan waktu, bagaimana suatu kejadian berlangsung atau sebab akibat. Nah, yang terakhir adalah ulasan. Misalnya di sini diambil dari teks mengenai demonstrasi, yaitu banyak hal yang melatar belakangi terjadinya demonstrasi, yaitu karena adanya ketidaksesuaian aturan dan pelaksanaan, didorong oleh beberapa pihak, serta pelaksanaannya tidak selalu dari kalangan menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas. Jadi ulasan di sini bisa komentar, kemudian juga bisa berupa kesimpulan. Eksplanasi dapat dikembangkan dengan dua pola. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Bagaimana pola tersebut? Nah, pola tersebut dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Nah, contoh sini, gempa bumi melanda Indonesia, wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta pada Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan. Nah, jadi inilah pola pengembangan sebab akibat. Ada sebab, yaitu sebabnya gempa, dan akibatnya adalah puluhan orang meninggal, kemudian luka-luka, bangunan roboh, mengalami kerusakan, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pola pengembangan sebab akibat. Selanjutnya, pola pengembangan proses. Ya, pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. 2. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. 3. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Coba sekarang kita lihat contohnya. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput, dan seterusnya. Nah, contoh ini menggambarkan suatu proses pembentukan ya manusia, begitu kan ya. Dan ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ini jadi tampak kalau tadi ada sebab akibat, kalau di sini menggambarkan mengenai proses. Nah, kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks eksplanasi diantaranya adalah ada konjungsi kausalitas. Kata apa yang menandainya? Ada kata sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu juga. Biasanya kita menemukan pada pola sebab akibat. 2. Ada konjungsi kronologis, konjungsi hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Contoh bisa kalian amati ya pada kata yang dimiringkan pada bulan keempat. Nah, setelah 7 bulan, itu termasuk dalam konjungsi kronologis. Selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti di sini tidak merujuk kepada kata ganti persona atau kata ganti orang, tapi lebih pada kata ganti yang digunakan untuk fenomena. Sehingga penyebutannya adalah demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, dan seterusnya. Kita juga akan menemukan kata kerja pasif ya. Misalnya ada kata dimulai,
ditimbun, dilahirkan, atau yang diawali dengan kata awalan terlihat, terbagi, terwujud. Terakhir ada kata teknis. Kemarin sudah pernah dijelaskan bahwa kata teknis adalah kata yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Oke, jika kita sedang membahas masalah gempa, pasti akan muncul hal-hal ataupun kata-kata teknis terkait gempa. Misalnya ukuran skala Richter, ya, dan seterusnya. Baik, lalu bagaimana cara mengonstruksi teks eksplanasi? Pertama, tentu harus menentukan topik atau temanya. Fenomena apa yang akan diangkat? Kedua, tentukan tujuan penulisan. Untuk apa penulisan ini buat informatifkah atau bagaimana? Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber supaya fakta yang kita masukkan benar. Yang keempat, menyusun kerangkanya. Dan terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Baik, demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Nah, jangan lupa untuk tetap mendukung kanal pembelajaran ini dengan cara klik like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.